Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Yolanda Putri dengan NIM 42133111060. Nah, adapun materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah pembuktian teorema Pythagoras. Nah, dalam membuktikan teorema Pythagoras ada 3 cara. Yang pertama, pola Pythagoras, yang kedua, konstruksi, dan yang ketiga adalah menggunakan segitiga sama sisi. Nah, Pythagoras dengan segitiga sama sisi. Tugas UAS praktikum ala praga. Saksikannya, bye-bye. Baik, yang pertama kita akan membahas segitiga sama sisi. Nah, ini adalah tampak dari segitiga sama sisi. Di sini kita buat penamaannya A, sini sisi B, dan sini sisi C. Ini adalah gambar dari untuk membuktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan segitiga sama sisi. Nah, banyak segitiga sama sisi satuan pada sisi miring sama dengan jumlah dari segitiga sama sisi satuan pada sisi-sisi lainnya. Sehingga luas segitiga sama sisi pada sisi miring sama dengan jumlah luas segitiga sama sisi pada sisi lainnya. Nah, berikut adalah mencari pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan segitiga sama sisi. Pertama sekali kita mencari segitiga sama sisi dengan panjang sisi A-nya, di mana rumusnya sama dengan akar dari SA dikali SA kurang A dikali SA kurang A dikali SA kurang A, di mana SA itu sama dengan setengah dikali A tambah A tambah A. Sehingga jika kita selesaikan akan menghasilkan 3/2A. Nah, kembali lagi kepada rumusnya, dimana tadi kan SA-nya sudah dapat 3/2A. Nah, kita masukkan ke rumusnya saja. Jadi selanjutnya ialah akar dari 3/2A dikali 3/2A kurang A. Kita substitusi tadi SA-nya kan 3/2A. Jadi menghasilkan itu tadi akar dari 3/2A dikali 3/2A kurang A dikali 3/2A kurang A dikali 3/2A kurang A. Sehingga jika kita selesaikan menghasilkan akar dari 3/2A. Nah, yang ini 3/2A dikurang A akan menghasilkan setengah A. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini sama dengan setengah A tadi, jadi sehingga mendapatkan nilainya ini sama dengan seperti ini juga menghasilkan ini. Dan jika kita selesaikan penjumlahan ini akan menghasilkan akar dari 3/16 A pangkat 4. Nah, jika kita keluarkan A-nya, kita keluarkan dari akar menghasilkan A kuadrat per 4 akar 3. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan mencari luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi B. Sama seperti mencari luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi A tadi. Hanya saja ini semua atau angka A, kita bilang angka A yang ada di SA, kita ubah menjadi angka B. Karena kita mencari sisi B-nya. Nah, seperti rumus, kita bisa lihat LB luas pada sisi B sama dengan SB akar dari SB dikali SB kurang B dikali SB kurang B dikali SB kurang B. Nah, sama seperti mencari SA tadi. Nah, SB juga seperti itu. Jadi setengah dikali B tambah B tambah B menghasilkan 3/2B. Jika kita selesaikan lagi akan menghasilkan 3/2 akar dari 3/2B dikali 3/2B dikurang B 3/2B dikurang B 3/2B kali B kurang B. Nah, kita selesaikan penjumlahannya menghasilkan akar dari 3/2B dikali setengah B dikali setengah B dikali setengah B. Kita selesaikan lagi akan menghasilkan akar dari 3/16 B pangkat 4. Nah, sama seperti mencari luas pada sisi A tadi. Kita keluarkan saja B kuadrat ini dari B pangkat 4 ini dari akar, sehingga menghasilkan B kuadrat per 4 akar 3. Nah, yang ketiga ialah mencari luas segitiga sama sisi dengan panjang sisi C-nya, dimana sama seperti yang sebelumnya tadi pada sisi A dan sisi B. Kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya adalah luas sisi C sama dengan akar dari
SC dikali SC kurang C dikali SC kurang C dikali SC kurang C. Kita selesaikan penjumlahannya sama dengan, oh ya, ini jangan lupa SC-nya itu sama dengan setengah dikali C tambah C tambah C, menghasilkan 3/2C. Nah, kita substitusi nilai SC di dalam rumus. Ini SC tadi 3/2C dikali 3/2C dikurang C. SC 3/2C kurang C dikali 3/2C kurang C. Kita selesaikan penjumlahannya, menghasilkan 3/2C dikali setengah C dikali setengah C dikali setengah C. Nah, selanjutnya menghasilkan akar dari 3/16 C pangkat 4. Nah, sehingga menghasilkan LC atau luas pada sisi C menghasilkan sama dengan C kuadrat per 4 akar 3. Nah, kita bisa lihat bahwa luas segitiga sama sisi pada sisi C atau sisi miring sama dengan jumlah luas segitiga sama sisi pada sisi A dan sisi B. Maka dapat disimpulkan bahwa luas sisi C sama dengan luas sisi A ditambah luas sisi B. Nah, kita substitusi nilai dari luas sisi C, luas sisi A, dan luas sisi B. Nah, luas sisi C tadi C kuadrat per 4 akar 3 sama dengan luas sisi A tadi A kuadrat per 4 akar 3 ditambah luas sisi B B kuadrat per 4 akar 3. Nah, ini semua sama-sama dikali 4 per akar 3 sehingga menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jika kita kedepankan A kuadrat tambah B kuadrat akan menghasilkan C kuadrat. Untuk mengetahui pembuktian teorema Pitagoras ini, kita juga menyediakan satu bingkai persegi lagi. Nah, bingkai persegi ini kita akan mengisi dengan yang pertama dengan menggunakan segitiga siku-siku, yang kedua juga menggunakan segitiga siku-siku, dan ditambahkan dengan persegi besar, kemudian segitiga siku-siku lagi, dan yang terakhir adalah segitiga siku-siku lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa daerah yang tidak ditutupi dengan segitiga siku-siku yaitu daerah ini dan ini. Nah, di sini adalah daerah yang pertama dan daerah yang kedua. Nah, di sini bedanya dengan bingkai yang pertama, pada yang ini daerah yang tidak ditutupi itu daerah B dan daerah A. Tetapi pada bingkai yang pertama ini daerah yang tidak ditutupi oleh segitiga siku-siku itu adalah daerah C. Sehingga ini kita dapat simpulkan adalah B kuadrat, dan ini adalah A kuadrat, dan ini adalah C kuadrat. Sehingga dapat dibuktikan bahwa teorema Pitagoras ini terbukti, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya ialah konstruksi. Nah, di sini sudah ada beberapa bangun. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang terakhir ialah ini. Nah, di sini untuk mendapatkan teorema kita pertama lukiskan sembarang segitiga siku-siku ABC dengan sudut-sudut siku-siku di C. Di sini. Nah, kemudian sudah kita lukiskan persegi dengan sisi-sisi AC, BC, dan sisi miring di AB. Nah, pada persegi dengan sisi BC, melalui titik potong kedua diagonalnya, kita buat garis yang sejajar dengan AC dan garis yang tegak lurus dengan AC. Kemudian kita potong persegi ini menjadi 4 buah segi 4 yang kongruen. Pindahkan keempat segitiga kongruen tersebut ke persegi dengan sisi AB. Pindahkan juga persegi dengan sisi AC ke dalam persegi dan sisi AB sehingga
tampak seperti gambar berikut ini. Perhatikan bahwa jika kita perhatikan potongan-potongan persegi dengan sisi BC bersamaan dengan persegi dengan sisi AC dapat tepat menempati persegi dengan sisi AC. Nah, dari dua percobaan pemotongan di atas menunjukkan bahwa luas kedua persegi pada siku-siku sebuah segitiga akan sama dengan luas persegi pada sisi miringnya, sehingga teorema ini terbukti.